Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Diberkahi rezekinya, dimudahkan urusannya. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah, dijauhkan dari hal bahaya, dijauhkan dari hal yang tidak baik. Mudah-mudahan izin datang dalam segala urusannya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Barik maqasidana wa firlana mamadaya wasi'al karami Muhammadun sahidul launaini wa saqalain wal laini minur min warin ajami walladhi bullati turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awwali mutahyami nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarafi qalilan minhu wala na'ami walladhi bullati turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awwali mutahim. Ustaz kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Mohon berkat kita dan aku tak lupa. Ibu-ibu, mari kita lanjutkan acara kita malam ini dengan tausiah dan doa yang akan langsung dipimpin oleh Bapak Ustadz Haji Ahmad Syukri. Kepada Bapak, tolong persilakan. Izin berdiri Bu ya. Werdis. Sampai jam berapa? Saking sayangnya. Oke, pokoknya kalau sudah ada yang mulai amuk selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan turun, pepohonan bersemi. Ya. Mudah-mudahan cepat berbuah. Alhamdulillah dapat bersilaturahmi bersama ibu-ibu yang cantik dan solehah. Amin. Ya Rabbal alamin. Hamdan wa syukurillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu pengurus Majelis Taklim Al-Hidayah, Nurul Hidayah. Itu tanda berarti saya sudah lama nggak kesini. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nurul dengan Hidayah artinya sama, petunjuk. Ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Hidayah semuanya saja, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wabil khusus kepada senior saya Ibu Alia, ya, selalu sehat walafiat. Wabil khusus kepada Sohibul Bait, Pak siapa namanya? Pak Tony dan keluarga, semoga Allah senantiasa memanjangkan umurnya di dalam kebaikan, dikaruniai putra putri yang soleh dan soleha. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun dengan curahan hujan yang ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu semua tetap komitmen, tetap berkumpul bersama melaksanakan kegiatan rutin mingguan nih. Jumat, tiap malam Jumat alhamdulillah dapat melaksanakan kegiatan yasinan untuk mengirimkan doa kepada orang tua kita, kepada kakek nenek kita yang sudah tiada, bahkan mungkin saudara kita yang usianya lebih muda tapi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kiriman Al-Fatihah ini menjadi penerang di dalam kuburnya, sehingga kuburnya itu adalah seperti raudhatan mir riyadil jannah. Seperti doa kita, Allahumma ij'al quburahum raudhatan mir riyadil jannah. Semoga kuburnya padang, kemudian lebar, luas, ya, seperti taman-taman surga. Dan sebaliknya, jangan sampai orang tua kita yang sudah tiada, kakek nenek, kuburnya gelap gulita karena tidak ada bacaan Al-Quran dari kita, sebagai hufrotan min hufarin nirot, sebagai jurang dari jurang-jurang neraka. Na'udzubillahi. Dan semua kita itu hanya tinggal masalah waktu saja untuk menuju ke sana. Semua sudah ada catatannya sejak zaman azali di Lauh Mahfuz. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua terpilih menjadi umat yang mendapatkan syafaat beliau nanti pada yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, 1 kali solawat saja, maka Allah akan membalasnya dengan 10 solawat. Wa haqqat alaihi syafaati yaumal qiyamah. Apa tuh mesam-mesam? Wahaqqat, jadi salah tingkah saya. Wahaqqat alaihi syafaati yaumal qiyamah. Dan orang itu berhak untuk mendapatkan syafaatku nanti pada hari ini. Masya Allah, kita bersolawat sudah terpisah waktu yang lama 15 abad. Jarak pun jauh di Warnasari dengan di Saudi Arabia. Tetapi kata Rasulullah, man sholla alayya sholatan wahidah, 1 kali sholawat saja kepadaku, maka Allah akan membalas 10 kali. Apalagi kalau kita diberi kelonggaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, panggilan itu sudah ada. Panggilan haji dan umroh itu sudah ada. Kita bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Raudhah. Maka kata Rasulullah, man zaroni ba'da wafati ka'annama zaroni fi hayati. Barang siapa yang mengunjungiku sesudah wafatku, kata Rasulullah, maka seakan-akan dia mengunjungiku saat aku masih hidup. Ya Allah, sampaikanlah kami, kita semua ke tanah suci Mekah Madinah. Amin ya Allah. Mari kita senandungkan sholawat kepada Nabi agar kita semua mendapatkan syafaat. Ya.
Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu percaya bahwa ini didengar oleh Rasulullah? Saya Ibu-ibu percaya, yakin bahwa ini akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat? Yakin. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ngasih contoh dulu. Baru setelah itu ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shallu alaihi, bersolawatlah kamu kepada Nabi, wasallimu taslima, dan uluk salamlah kepadanya. Jadi Allah dan Rasul dan malaikat-malaikatnya itu memberikan contoh dulu bersolawat kepada Nabi. Jadi kita bersolawat kepada Nabi ini adalah suatu ibadah yang sangat utama. Apalagi di malam Jumat, nyambung besok di hari Jumatnya kita berbanyak sholawat. Aksiru as-sholawati alaihi. Perbanyaklah olehmu sholawat kepada hakot alaika syafaati yaumal qiyamah, maka Anda akan berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Syafaat itu apa? Pertolongan. Kalau cerita tentang hari kiamat ngeri. Terutama apa? Terutama tentang pertanggungjawaban nikmat. Kita ini sering kufur nikmat. Contoh, nikmat sehat. Kita bisa baru merasakan bahwa sehat itu nikmat setelah kita sakit. Apakah Allah mengingatkan kita suruh sakit dulu kita baru ingat? Tidak, ya. Ya Allah, betapa nikmatnya punya mata bisa berkedap kedip, ya. Tetapi harus digunakan untuk yang baik. Nikmat bisa mendengarkan suara. Ya Allah, kita bisa membedakan siapa yang telepon kita. Ya Pak enggak? Walaupun kita itu nggak lihat wajahnya, bukan pakai video call, telepon biasa, tapi ini tahu bahwa Ibu Mustonah yang telepon dari suara. Ketahui, Masya Allah, nikmat mana yang kamu dusta? Dari mulai bangun tidur, bapak dan ibu-ibu ya semuanya ada nikmat. Kita kan tidak membayangkan tangan ini begitu luar biasa, ya, memiliki sendi-sendi yang jumlahnya semuanya seluruh tubuh ini ada 360 sendi. Makanya jangan lupakan kita sholat duha sebagai bentuk syukur kepada Allah. Cukup untuk sedekah ibaratnya gitu ya. Kepada apa? Kepada sendi-sendi yang Allah ciptakan ada 360 seluruh tubuh kita. Dan nikmat Allah ini betapa luar biasa. Mungkin pernah ya mendengar saudara kita yang kesulitan nafas, ya, kita nafas begitu lega, tapi ada saudara kita yang nafasnya susah sampai harus dibantu oksigen. Berapa harganya Bu satu tabung oksigen? Nggak tahu, alhamdulillah saya juga nggak tahu. Kalau tahu berarti udah pernah mengalami. Tapi yang jelas adalah mehong Bu, mahal, ya kan? Gas untuk masak saja mahal, apalagi untuk oksigen nyambung urip itu lebih mahal lagi. Dan ini ternyata ibu-ibu semuanya, nikmat-nikmat Allah itu ternyata tidak gratis.
Ayo siapa yang bilang gratis? Tidak gratis. Taunya dari mana Pak Sukri? Taunya dari surat At-Takatsur ayat terakhir. Apa Pak? Bunyinya apa? Tsumma latus alunna yauma idzin. Kalau mengatakan surat At-Takatsur kayaknya yang mana ya? Tapi kalau Al-Hakumut, nah cepet itu. Apalagi mencari surat Al-Ikhlas, bolak-balik gak nemu. Tapi kalau Kulhu cepet. Ya. Cari surat Al-Kafirun susah, ya. Tapi kalau Kul ya cepet itu. Al-Lahab yang mana ya? Oh Tabat. Ya. Ini juga di dalam surat At-Takatsur. Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunnal jahim, tsumma la tarawunnaha ainal yaqin, tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Summa kemudian latus alunna pasti kamu akan ditanya. Yauma idzin pada hari kiamat anin naim tentang nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Sedangkan nikmat itu tidak terukur banyaknya, tidak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu akan menghitung nikmat Allah, maka pasti tidak akan terhitung. Sedangkan kita suruh mempertanggungjawabkan. Dan itu pasti, kata Bu Mustonah, di situ ada lam taukid, kemudian ada nun taukid sakinah. Latus alunna, kamu benar-benar akan ditanya. Pasti. Ditanya tentang apa? Tentang nikmat-nikmat Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa nanti pada hari kiamat manusia itu dibariskan, ya, persis seperti mobil truk yang mau masuk ke kapal. Ada yang namanya jembatan timbang. Untuk mengukur apa? Untuk mengukur beratnya mobil dan barang yang ada di dalamnya. Jangan sampai overweight gitu. Overload, kebanyakan muatan. Nah nanti manusia, kata Rasulullah itu, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Dua kaki seorang hamba, sekali lagi dua sikil seorang hamba tidak akan beranjak dari tempatnya sebelum ditanya 4 hal. Kebayang boten? Manusia baris, kemudian masing-masing akan ditanya. Sebelum ditanya 4 hal maka belum ganti. Tapi kalau sudah ditanya 4 hal beres, ganti belakangnya lagi. Ditanya 4 hal beres, belakangnya lagi. Tanya 4 hal beres, belakangnya. Yang pertama itu apa? An umrihi fima afna. Umurnya dipakai untuk apa? Alhamdulillah ya Allah, pada malam Jumat tanggal 1 Sya'ban 1446 Hijriah saya ngaji di rumah Pak Paton. Itu salah satu pertanggungjawaban umur. Oleh karena itu umur yang paling bagus yang bagaimana? Tadi saya mendoakan umur yang panjang, tetapi sebetulnya belum titik sampai di situ. Yaitu umur yang panjang dan banyak amal kebaikannya.
Ibu-ibu pilih umur yang panjang banyak kejelekannya atau umur yang pendek? Pasti milih umur yang panjang tetapi banyak kebaikannya. Itu dikatakan oleh Rasulullah itu adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Mantola umruhu wa hasuna amaluh, yaitu orang yang panjang umurnya dan banyak kebaikannya. Jadi begitu meninggal dunia yang disebut-sebut itu adalah kebaikan-kebaikannya. Manusia ini kan sudah punya jatah umur ya Bu ya. Nah, jangan sampai nanti begitu kita meninggal dunia, alhamdulillah aman barang wis modal. Ya, jangan sampai. Tapi justru orang akan merasa kehilangan. Wasarun nas, dan sejahat-jahat manusia mantola umruhu wasa'a amaluh. Jadi sejahat-jahat manusia, sejelek-jelek manusia itu adalah orang yang panjang umurnya tetapi jelek. Iya, oke, berarti wis mulai kono kan. Memang kayaknya wis mulai kepengen balik ya. Jauh ya. Nanti ikut Bapak aja. Jadi yang sebaik-baik manusia, yang banyak umurnya, bagus perbuatannya, yang sejelek-jelek manusia, sejahat-jahat manusia, umurnya panjang tetapi banyak keburukannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang husnul khotimah. Amin Ya Rabbal Alamin. Ditanya tentang umur sudah selesai. Tinggal pertanyaan kedua. An jasadihi fima ablah. Tentang jasadnya. Jasad itu fisik kita. Mata kita dipakai untuk apa? Telinga kita, tangan kita. Sekarang ini jari-jari kita bisa berbicara melalui medsos. Jangan sampai kita membuat fitnah ya melalui jari-jari tangan kita. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Itu ya. Jadi puasa jari-jari tangan kita dari hal-hal yang membuat fitnah, bikin onar, bikin orang suami orang jadi cemburu, istrinya juga gitu ya. Nah jangan sampai seperti itu. Nah sekarang ini serba memungkinkan Bu, janjian sama siapa ketemu di mana, ya enggak? Iya kan? Kenapa? Karena medsos. Makanya janjiannya di mana, ketemu di mana, karena mau berangkat pengajian, nggak apa-apa. Ini mah langsung pikirannya langsung. Ya, itu. Jadi untuk hal-hal yang baik, janjian di mana, ketemu di mana, mau pengajian misalnya, mau kajian, mau selamatan, mau belanja barang, ya apa-apa. Ya. Jadi tentang jasad kita. Oleh karena itu jasad yang Allah berikan kepada kita berupa tubuh ini kita terima dengan penuh syukur. Ya hidung adanya segini ya sudah gitu ya. Jangan kemudian dioperasi plastik, operasi timbel. Kemudian kalau merawat tubuh itu ya wajar. Tapi kalau sampai kemudian mengubah seperti kita tidak terima dengan pemberian Allah, itu yang kita termasuk tidak bersyukur. Iya. Kalau tidak ada uangnya, nanti kalau diberi uang oleh Allah, nanti berubah pikirannya. Yang ketiga adalah ditanya tentang ilmu. An ilmihi, kaifa amila bihi, bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Jadi ibu-ibu walaupun hanya bisa bismillah harus amalkan. Ya. Jadi mau naik kendaraan baca bismillah. Ya. Mau
makan baca bismillah, menyebut nama Allah untuk hal-hal yang bersifat kebaikan. Nah, jadi tentang ilmu yang tidak diamalkan bagikan pohon yang tidak berbuah. Wailul liman la ya'lam, celaka orang yang tidak berilmu. Wa wailul liman ya'lamu walakin la ya'mal, dan celaka pula orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Tuh, nggak ada tempat tuh. Yang tidak berilmu celaka, yang berilmu tidak mengamalkan juga celaka. Terus milih yang mana? Yang berilmu tapi mengamalkan walaupun sedikit, ya harus kita amalkan. Sebab itu termasuk yang dipertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Kemudian yang keempat itu adalah amalihi, tentang harta benda. Alhamdulillah saya nggak punya harta benda. Jadi jangan apa ya? Jangan kita merasa wah saya diberi hidup oleh Allah miskin. Kalau dalam konteks ini alhamdulillah harta benda titipan Allah itu hanya sedikit. Berarti mempertanggungjawabkannya juga sedikit. Nah, kita introspeksi di sini. Dulu datang ke sini, tadinya dari rumah mertua indah. Alhamdulillah doanya terkabul, kepengen punya rumah walaupun nyicil. PTN bayar tapi nyicil. Kalau saya nggak malu karena sama-sama juga. Iya. Alhamdulillah sudah lunas. Berarti kita ketitipan apa, Bu? Ketitipan rumah dan tanah. Kemudian yang tadinya tidak punya motor, alhamdulillah punya motor. Ketitipan apa, Bu? Motor. Doanya dulu, ya Allah punya motor aja, nggak usah mobil-mobilan. Alhamdulillah keturutan punya motor. Habis itu ya Allah kalau hujan kehujanan, panas kepanasan. Anak yang tadinya 2 jadi 3. Kalau mau berangkat bareng-bareng ya beli motor 1 lagi. Sampai dilakoni seperti itu. Sampai alhamdulillah mungkin ada yang kebeli mobil walaupun langsung ya. Iya. Jadi mobilnya mobil Pajero, panas Jawa Jero. Iya. Tapi kalau umroh ngangsur kayaknya mikirnya beberapa kali. Tapi kalau mobil ngangsur kayaknya enggak gitu. Iya, ada. Sekarang pun bisa bayar langsung saya kasih bonus 500.000. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Tuhanmu telah memaklumkan, telah mengumumkan, telah membuat pengumuman. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku tambah nikmat. Sebaliknya, apa sebaliknya? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi jika kamu kufur nikmat, maka ingatlah azabku itu sangat pedih. Azab dunia ya azab akhirat. Ya. Jadi kita kembali, kita dapat berkumpul seperti ini pun merupakan nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Dengan nikmat silaturahim ini, insya Allah walaupun mungkin hanya sebentar itu kita merasa senang ya bertemu dengan saudara-saudara kita sama muslim. Apalagi sekarang ini sudah di bulan Sya'ban, tanggal 1 bulan Sya'ban malam ini, insya Allah ya sudah tanggal 1 Bu. Kalau hitung-hitungan Hijriah itu begitu matahari tenggelam itu sudah masuk tanggal berikutnya.
Jadi kurang lebih 1 bulan lagi, insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa fir lana dzunubana. Lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa fir lana dzunubana. Ya, Allah dapat melaksanakan amaliyah Ramadan, kita diberi kekuatan untuk memperbanyak ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ampunan itu begitu penting, ibu-ibu semua? Setiap manusia itu pasti memiliki dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, ini semuanya kan anak-anak Adam ya, itu pasti berdosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang punya dosa itu adalah orang yang bertaubat. Sebagaimana Allah menerima taubat Nabi Adam dan Siti Hawa. Biasanya ada tanya jawab Ibu ya. Kan intinya sebetulnya saya mengijabah undangan Ibu Mustona, sekarang alhamdulillah jadi pengawas ini ya. Belum ada tahu ya. Ya, ini sebetulnya bukan karena bisa ya, tetapi karena ingin silaturahim dengan ibu-ibu pengawasan Nurul Hidayah. Alhamdulillah ini masih tetap aktif melaksanakan pengajian. Itu saja, barangkali mohon dimaafkan atas kekurangan kami. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau mau ditutup juga silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu